Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di podcast kami yang berjudul Mengenal Lebih Jauh tentang Pak Karti. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ade dan di sini bersama teman saya yang akan mendampingi saya yaitu Marcelina. Halo. Nah, di sini kami akan berbagi informasi terkait tentang apa sih Pak Karti itu. Nah, pastinya akan memberikan informasi-informasi yang baru dan menarik untuk teman-teman yang mendengarkan. Iya, benar sekali Ade. Bagi teman-teman yang belum mengetahui apa sih Pak Karti itu, Yuk, kita simak. Pak Karti adalah paguyuban karawitan dan tari. Pak Karti sendiri merupakan komunitas karawitan dan tari dengan gaya Mangkunegaran. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya, langsung saja kami sudah mendatangkan narasumber kami, yaitu Ibu Umi selaku pengelola Pak Karti. Selamat datang di podcast kami, Ibu. Selamat datang. Salam kenal Bu. Selamat siang. Ya. Baik Bu, untuk yang pertama nih, mungkin kita biar lebih kenal lebih jauh tentang Pak Karti, mungkin Ibu bisa menceritakan tentang sejarah dari Pak Karti itu kayak gimana sih? Terus tujuan dari Pak Karti dibentuk itu apa? Gitu. Terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Jadi nama saya yang lengkap itu Bu Umiati Sriwarsini, nama lengkap. Tapi untuk yang biasanya di komunitas karawitan atau tari di Mangkunegaran itu panggilan saya Ibu Umi Hartono. Ya, pakai Hartono karena suami saya namanya Sri Hartono. Ya. Tuh. Iya Bu. Terus mengenai Pak Karti itu sudah dibentuk atau berdiri pada tahun sekitar 1956. Oh, Ya, sudah lama ya? sudah lama sekali. 56 itu Bu Umi baru lahir. Tuh, gitu. Jadi 1956 Ibu Umi baru lahir tapi sudah Oh, Pak Karti sudah ada. ada. Sudah ada. J. Sudah ada dengan kegiatan latihan karawitan. Oh, Ya, latihan karawitan dulu, J. hanya karawitan. Terus disusul dengan, karena di Puro Mangkunegaran itu juga berkembang tarian-tarian yang bergaya Mangkunegaran. Terus pada waktu itu juga diadakan latihan tari dengan mengambil tarian-tarian gaya Mangkunegaran, tapi juga ada tarian-tarian yang dari umum, sifatnya umum. Ya, jadi malah lebih lagi, Lebih luas gitu. ya, lebih luas. Luas. Nah, terus sampai dengan tahun 1975 sampai dengan tahun 1995. Jadi sekitar 20 tahun itu Pak Karti vakum, tidak ada latihan karena pengelolanya bekerja di luar puro. Di luar puro. Jadi kesempatan untuk berlatih, mengajar itu sementara
berhenti. Terus tahun 95 itu baru dimulai kembali sampai sekarang. Oh, Gitu. jadi Jadi ada pasang surut. Pasang surut artinya ada kegiatan terus pas 75 sampai 95 itu vakum, tidak ada, terus lagi sampai sekarang, sampai dengan sekarang kegiatan karawitan dan tari itu masih pengembangan dari tarian-tarian yang bergaya Mangkunegaran, dan kita juga berlatih tarian-tarian yang di luar Mangkunegaran. ya. Jadi yang sifatnya umum Iya. ya. Umpamanya latihan Solo. Pasian, karonse, nah, seperti itu umpamanya itu, dan lain-lain gitu. Berarti tidak hanya gaya Mangkunegaran Ya. Berarti seperti gaya Solo, Ya, gaya Solo ya ada, gaya Jogja niku. terus Bali. gaya Jogja otomatis. Gaya Jogja Otomatis karena yang berkembang di Puro Mangkunegaran itu Nggih. ada tarian-tarian yang berasal dari Jogja Oh, juga ya. Tapi kalau sudah di Mangkunegaran mungkin terbiasa dengan gaya di sini, itu jadi pasti ada apa jenenge? Ya, campuran. Nah, seperti itu. Tapi tidak. Kolaborasi. Kalau seni itu berkembang betul kan? nggih, Ya. benar. Ya. Ya seperti itu. Iya. Itu kan tadi tentang sejarahnya ya Bu ya. Ya. Kalau tujuannya dari Pakarti didirikan itu sebenarnya apa Bu? Nah, waktu pertama kali menurut Iya. ceritanya yang lebih senior daripada Bu Umi, itu pendirian Pakarti itu dulu hanya karawitan saja, itu untuk mengumpulkan abdi dalem Mangkunegaran yang berdomisili di sekitar tembok Mangkunegaran, yang artinya memang mereka masih suka dengan karawitan. Ya, dengan kesenian. Nah, dengan kesenian di sini, jadi itu dikumpulkan ya, terus diadakan latihan itu. Jadi sifatnya latihan bersama gitu. Latihan bersama. Sementara pada waktu itu begitu Oke. ya. Berarti Tapi- untuk mewadahi abdi dalam Abdi gitu dalam ya, Bu? Awalnya. Tapi terus perkembangannya kan terus ada yang kepingin ikut ya, yang bukan abdi dalam. ya bisa. Terus abdi dalam yang rumahnya di luar tembok itu juga ada yang kepingin ikut, ya silahkan. Terus ini bawa teman, yang itu bawa saudara, jadi agak banyak gitu. Tapi juga kalau latihan kesenian, apalagi kalau hanya karawitan itu sering ya mungkin ada rasa-rasa bosan atau bagaimana gitu. Terus ditambah dengan latihan tari. Tarinya juga yang mengajar itu dari abdi dalem di Langenprojo. Langenprojo itu di dalam ya. Dari dalam nggih. Dulu yang mengajar juga dari dalam. Berarti harus dari dalam nggih.
Ya ini Mbak, yang harus ke orang. Tapi mereka yang menjadi abdi dalam Nggih. projo itu merasa ikut memiliki, jadi artinya mereka dengan sukarela Nggih. membantu mengajar itu. Jadi seperti itu nggih. Tidak ada yang dibayar, Sukarela ini. sukarela dengan senang hati. Yang penting apa bisa menyebarkan ilmu. Ya, Nggih. seperti itu sampai sekarang. Oh, nggih. Dan kalau dulu yang melatih itu yang gurunya Bu Umi gitu toh, Nggih. yang dulu senior yang dulu. Jadi terus berkembang sampai dengan sekarang, sampai dengan Bu Umi. Oke. Berarti seperti apa? Ada penerusnya nih Oh iya, dan jangan takut kalau kesenian itu sampai mandek, pasti masih berlanjut. Saya yakin itu karena masih banyak generasi ya seperti anda ini kan masih suka dengan kesenian Jawa Nggih. dan sebagainya, itu masih banyak. Jadi jangan sampai merasa apa besok kalau sampai kentekan, umpamanya kentekan penabuh, kentekan penari, tidak mungkin. Banyak stoknya Bu. Oh banyak Gitu. stoknya. Adanya isi Nggih. SMKI, terus penjenengan yang UNY ya di Tari. bidangnya tidak hanya itu saja, Nggih. masih banyak lagi. Jadi tapi juga kita harus yakin dan mau mengerti tentang kesenian, mau apa jenenge uri-uri, Iya. mau gula kentak, memelihara, Nggih. ya kan? Nggih. Memelihara itu yang artinya dengan segala umpamanya kalau di sini ya umpamanya tidak ini pasti ujung-ujungnya kalau kita ada latihan, kita ada ini itu mau pentasan gitu biasanya kan memerlukan biaya. Nggih. Nah itu menjadi kendala kalau kita tidak merasa ingin memelihara, Nggih. ingin memiliki. Oh iya. Ya Gitu. itu biasanya Ya. jadi faktor. Ya gitu. Jadi ya emang harus ada yang dikeluarkan juga nih, Bu, nih. Iya, ya seperti itu. Jadi kalau di Pakarti sendiri memang tidak ada donasi khusus, tidak ada. Ini memang pembinaan dari Puro sifatnya itu, tapi untuk donasi Dari untuk operasional itu biasanya anak-anak itu sendiri ya kalau yang sekarang Penyumbang sendiri. Iya. Nggih. malah biasanya ini kalau teh itu Nggih. dari Bu Umi, Nggih. gulanya dari jadi paringan dari Kanjeng Gusti. Oh, Ya, saking dapat gula 5 liter. 5 liter 1 bulan. Turah loh, Mbak. Nggih. Iya. Lumayan niku. Ya, itu. Terus nanti kalau anak-anak itu biasanya kalau mau jadi sistemnya sistem iya ya. Ya pokoknya seneng hati. Nggih. Ya, majunya maju guyup, Nggih. senang hati. Ya kalau ada yang membawa kalau latihan itu Ada yang ada yang membawa makanan, Nggih.
ada iya. yang membawa. Jadi suatu saat makanan itu banyak sekali, Iya. tapi pernah tidak ada. Iya. Ya, Oke. jadi tidak ada yang umpamanya kencanan, tidak. Emang Ya itu kebetulan. uniknya di situ. Iya. Jadi saya memang bilang ke anak-anak, ora sah kencan. Yen butuh nggawa panganan, nggawa. Oh, Oke. iya. Gitu. Nggak ada Yen ora keharusan. ya ora popo. Kan ini tidak mengikat, tidak harus, saya bilang gitu. Jadi anak-anak menyumbang gitu kan ya. Jadi ada yang bawa mamanya ya, Oke. ada yang bawa tahu petis, Oke. ada yang bawa singkong goreng. Nah itu makanan-makanan yang sederhana tapi malah Jadinya lebih enak ya. enak karena makannya juga bersama-sama. Oke, bareng-bareng. Jadi seperti ada guyup rukun Ya, nih. ya, seperti itu. Jadi kayak seperti saling memiliki. Iya, iya, itu penting, Lanjut. penting. Dan karena merasa memiliki, jadi terus dengan teman-temannya itu mereka biasanya saling apa ya, ada rasa rindu untuk bertemu. Iya, namanya. Oke. Ya gitu. Jadi kalau nggak latihan gitu rasanya Rindu. Kangen pengen latihan. pengen latihan gitu. Ya, biasanya seperti itu. Ya. Jadi seperti itu ya teman-teman alasannya dan tujuan Pak Karti didirikan. Nah sekarang saya mau tanya sama Bu Umi, untuk anggota dari Pak Karti ini sudah berapa ya Bu? Kalau tercatatnya tidak. Oh tidak Jadi ada. kalau tercatat ya memang sudah banyak sekali gitu. Tapi kita kan ya itu tadi karena tidak tidak apa sini anggotanya tidak harus Nggak terikat masuk secara penuh ya, gitu. gitu. Jadi kalau mau latihan silahkan. Latihan. Kalau hari ini saya nggak bisa Nggak bisa. latihan juga nggak apa-apa, umpamanya gitu. Oke. Jadi nanti biasanya bisa Mbak gonta-ganti ya. Bentar, iya. Gonta-ganti artinya mungkin Ya, datang. hari ini yang datang Anda berdua, Oke. besok Anda berdua, Oh, iya. Ya. besoknya lain lagi. Lah suatu saat bisa bersama-sama. Jadi suatu saat banyak sekali, tapi Oke. ada separuhnya, Oke. ada seperberapanya gitu. Tapi pasti Pasti ada ada. karena kangen juga ya. Iya, ya itu. Nah, kalau misalkan ada teman-teman pendengar ini yang ingin bergabung ke Pak Karti, itu ada syarat-syaratnya nggak ya Bu? Syaratnya bawa sampur. Wah, bawa sampur ya. Bawa sampur, kalau putri ya pakai Samparan itu. Jari. jari. Oke. Jari. Itu buat umur berapa gitu nggak ada itunya Bu? Batasannya. Tidak ada batasan. Tapi kalau yang kecil, kalau kecil sekali tidak ya. Iya. Oke. Paling enggak SMP, SMA gitu. Berarti SMP, memang SMA, jadi memang kita tidak yang kecil-kecil. berarti emang terbuka buat umum Terbuka, dan ya. nggak ada syarat khususnya. Yang penting tidak. yang penting bawa peralatan sendiri gitu Ya, Oke. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau bergabung menjadi bagian dari paguyuban ini, jangan ragu karena sudah dijelaskan dengan oleh Bu Umi tadi. Baik Bu, selanjutnya kalau untuk Pak Karti sendiri ini ada agenda atau kegiatan yang diadakan event-event gitu loh Bu. Oh ya, Itu apa aja Bu? ya ini yang rutin
tiap tahun itu pentas Ramayana Balikambang. Oh, di Balikambang, Taman Balikambang. Taman Balikambang. Nanti mungkin bulan Desember untuk tahun ini. Yang kemarin dari tahun berapa ya? Pernah kita jadi penampil terbaik tahun berapa kayak Lomba-lomba gitu. 2016 kalau Ramayana Balikambang Oh iya. itu pada saat akhir tahun itu mungkin ada penilaian Oh, dari panitia mungkin ya, terus ada klasifikasinya. Pernah sekali berarti dapat dapat penghargaan itu. Oh, Oke. terbaik. kalau selain Ramayana ada lagi nggak Bu? Biasanya ngisi-ngisi apa event kegiatan? Kalau yang sifatnya rutin enggak. Enggak. Kalau insidentil ya, umpamanya ada anggota yang tadi manten, terus Kayak ngisi di mantenan ngisi itu. di mantenan itu, ya tahu sifatnya kan tidak rutin. Jadi terus kalau ada ya pentas apa gitu, seperti yang biasanya pentas apa kayak Gelar budaya kelurahan Keprabon. Karena di sini di bawah kelurahan Keprabon, jadi kita diminta untuk membantu. Oke. Karawitan juga tari. Pernah dipentaskan di luar negeri nggak ya Bu? Kalau Pak Karti belum. Oh, Pak Karti belum. Ya. Berarti Kalau cuma daerah-daerah ya, sini aja. ya kalau daerah atau untuk yang diisi itu juga anak-anak Dari mahasiswa perjenis prakerin Magang ya Pak. prakerin bukan Prakerin praktek kerja. saking isi Solo niku. isi Solo ada beberapa ya, satu kelompok gitu, terus undang Pak Karti untuk pentas di Teng Singapura. pendopo, bukan pendopo Pendopo apa sih? isi Nggih. dalam rangka yang prakerin praktek kerja industri. Iya. Kalau prakerin iya. Iya. Berarti praktek kerja industri. Itu pernah juga. Pernah. Ya, yang sifatnya Sidetal. Insidental. Nggih. jadi tidak rutin. Iya. Berarti kalau event-event insidental ya itu jadi enggak tetap. Ya apa saja. Kalau yang rutin berarti tetap latihan-latihan itu ya. Iya, berarti ya. latihan. Itu kan Iya. buat para anggotanya sendiri. Iya. Ya, itu penjelasannya ya teman-teman. Jadi banyak juga kegiatan-kegiatan yang diadakan yang diikuti oleh Pak Karti. Dan kemudian untuk latihan karawitan dan tari biasanya pada hari apa aja ya Bu? Gini, pada waktu sebelum COVID nggih. ya COVID-19 ini kita latihan hari Minggu dan hari Rabu. Rabu dan Minggu. Ya, tetapi karena ada Pak Gebluk ayen sak donya iku. Ada Iya, wabah. Wabah. Ya mudah-mudahan cepat Nggih. berakhir. Amin. Amin, nggih. Ini jadi kita ambil hari Minggu saja. Dan hari Minggu ini nanti kita latihan. Jadi besok Oh, besok tanggal 4 itu kita latihannya di rumah Banjarsari. Rumah Banjarsari. Ya, karena sini kita juga menjaga Oh, iya. tidak
di rumah Banjarsari. Tapi mungkin pada waktu ini aja. Bukan hari Minggu saja. Di hari Minggu. Waktu Covid ini aja Bu. Iya, iya. Kalau biasanya berarti di sini. Ya, Di Bendung. Kalau selama pandemi ini sistem latihannya seperti apa ya Bu? Apakah harus memenuhi protokol seperti iya, itu? iya. Dianjurkan Masker. pakai masker. Harus memakai masker nggih. Pakai masker. Biar janjane kok ya mesake ya. Ada yang joget pengurasan Capek. joget we iki rada Ampak. Sesek. itu sesat ya. Nggih. Tapi anak-anak juga mau memenuhi. Semangat. Artinya Iya. semangat. Tetap semangat yang Ya, penting. walaupun umpamanya pakai sebentar nanti kalau agak anu ya, Agak ke bawah. kalau enggak pakai opos Face shield Face shield. nggih. Face shield. Face shield. Itu. Nggih, pakai. ini yang pakai itu katanya nggak boleh Pak. Oh, boleh Bu. Boleh Boleh. nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, di Jogja malah banyak yang pakai itu. Ya itu ya. Karena kalau pakai ini kan digobah apalagi komunitas Kasihan. kan. Nggih. Mungkin. Nggih. Nah, mantep banget nih buat teman-teman yang mau join meskipun di masa pandemi seperti ini, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.